Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah sarapan ketika melihat video ini? Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Sutra. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung di kelas, namun Ibu harap kalian semua tetap menjaga semangat kalian dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang unsur intrinsik di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kalian pasti sudah tahu apa itu buku non-fiksi dan fiksi. Namun, Ibu akan ulangi lagi ya, supaya kalian terus mengingat dan tidak lupa dengan itu. Buku fiksi adalah buku yang cerita di dalamnya itu tidak nyata alias karangan. Jadi cerita yang ada di dalam buku fiksi itu cerita buatan seperti novel, cerita pendek, dan karakter-karakter yang ada di dalamnya itu tidak ada di dunia nyata. Nah, ada ciri khusus dari buku fiksi ini, yaitu ceritanya buatan. Jadi, cerita yang terkandung dalam buku fiksi itu tidak ada kejadiannya di kejadian nyata. Tapi mungkin ada saja yang memang terinspirasi dari peristiwa asli, namun direkayasa sehingga menjadi cerita yang lebih menarik lagi. Selanjutnya, tokoh dan alurnya juga adalah rekayasa dari penulis. Misalkan untuk tokohnya, ada seorang putri cantik yang bisa berbicara dengan kucing. Jika di dunia nyata, hal itu mungkin tidak mungkin, karena itu merupakan hayalan liar dari seorang penulisnya. Selanjutnya, dari genre buku fiksi ini juga bermacam-macam. Mungkin jika dipikir-pikir, mana mungkin ya ada orang bisa terbang pakai sapu lidi gitu. Nah, hal itu ada yang namanya genre. Jadi genre itu ada yang fiksi ilmiah, fantasi, misteri, romansa, horor, dan masih banyak lagi. Dalam gaya penulisan dari buku fiksi ini bisa dalam berbentuk dialog, deskripsi, ataupun narasi. Yang paling populer yaitu buku Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling. Buku ini merupakan buku terlaris sepanjang masa karena merupakan buku fiksi tema fantasi, karena di dalamnya itu seperti pesulap-pesulap yang bisa memiliki kekuatan-kekuatan hebat. Tadi adalah cerita buatan dan cerita karangan, maka buku non-fiksi adalah buku yang isinya harus dipertanggungjawabkan karena berisi tentang fakta, informasi, dan realitas. Buku ini bertujuan untuk menyajikan pengetahuan atau memberi informasi yang terkait dengan sebuah ilmu pengetahuan lainnya. Ciri khas dari buku non-fiksi yang pertama adalah fakta dan data. Jadi isi dari buku non-fiksi ini harus berdasarkan data yang benar. Tidak boleh ngasal menulis seolah-olah hal itu adalah hal yang akurat. Selanjutnya, tujuannya itu informatif. Jadi tujuan dari buku non-fiksi ini untuk memberikan pengetahuan dan menjelaskan konsep mengenai suatu hal. Selanjutnya, struktur dari buku non-fiksi ini memiliki struktur yang jelas seperti bab atau bagian yang diatur secara logis untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik yang dibahas. Selanjutnya, untuk genre dari buku non-fiksi ini biasanya ada biografi, autobiografi, sejarah, panduan, manual, esai, buku teks, dan buku yang kalian punya di rumah, buku bahasa Indonesia dari kurikulum Merdeka itu merupakan buku non-fiksi, yaitu buku untuk menunjang pengetahuan dan belajar kalian. Dan selanjutnya, untuk sumber dan referensi dari buku non-fiksi biasanya mencantumkan sumber dan referensi yang mendukung informasi yang disajikan. Jadi, kalian tidak bisa mau membuat buku non-fiksi tapi cerita di dalamnya cerita hayalan dan cerita bohong. Bisa ya membedakan apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Jangan sampai ketukar. Nah, ayo coba simak gambar di sini. Di sini ada 4 buku. Yang pertama ada Leden si Joki Cilik. Yang kedua, Aku Mampu Berbahasa Indonesia. Yang ketiga, Ada Apa Sih? Ada Apa Sih? Dan yang keempat ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba menurut kalian, yang mana sih yang termasuk buku fiksi dan yang mana yang termasuk buku non-fiksi? Lalu di pikiran kalian, kira-kira tentang apa ya isi buku itu? Kalian menerka-nerkanya? Nah, jadi yang pertama itu adalah buku fiksi karena berisi tentang cerita. Jadi cerita tentang joki cilik bernama Lede. Nah, yang kedua, sudah tahu dong itu buku apa?
buku non-fiksi karena merupakan buku yang menunjang tentang ilmu pengetahuan yang di dalamnya kita tidak bisa mengarang nih untuk isinya. Dan yang terakhir, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah pasti buku non-fiksi. Kalian tidak bisa tiba-tiba menulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kalian hanya mengarang saja apa artinya dari setiap kata bahasa Indonesia itu. Nah, di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi ini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah sebuah elemen yang ada di dalam buku, jadi elemen internal dalam sebuah bacaan yang harus diketahui oleh pembacanya dan membantu untuk membangun dan mengembangkan cerita atau informasi yang disampaikan, baik dalam buku fiksi ataupun non-fiksi. Nah, yang termasuk dalam unsur intrinsik dari sebuah cerita, yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. Contohnya, cerita fiksi dari Bawang Putih dan Bawang Merah. Itu temanya kira-kira tentang apa ya? Tentang keluarga, karena ceritanya Bawang Putih dan Bawang Merah merupakan adik kakak yang berkeluarga namun mereka tidak baik dan tidak akur. Maka untuk temanya bisa keluarga. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dari sebuah cerita. Contoh dulu ya, si Jele joki cilik. Berarti tokohnya itu si Jele. Nah, berdasarkan perannya, tokoh itu dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Biasanya sih kalau misalkan tokoh utama, mereka tidak akan pernah kalah dalam ceritanya. Nah, tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang dari tokoh utama. Antagonis, protagonis, dan tritagonis. Untuk tokoh utama itu namanya protagonis. Nah, untuk penentang dari tokoh utama atau yaitu biasanya di antara dua ini itu mereka selalu bertentangan, yaitu antagonis. Namun jika hanya peran pendukung saja seperti sahabat dari tokoh utama itu disebut dengan tritagonis. Contoh lagi, di cerita dari Bawang Putih dan Bawang Merah, siapa yang menjadi protagonis dan siapa yang menjadi antagonis? Nah, yang menjadi protagonis adalah Bawang Putih karena menonjolkan sifat-sifat baik dan menjadi karakter utama, tokoh utama dalam sebuah cerita. Dan untuk Bawang Merah itu menjadi penentang dari Bawang Putih, jadi Bawang Merah adalah tokoh antagonis. 3 hal yang tadi Ibu sebutkan yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis masuk ke dalam penokohan. Jadi penokohan itu adalah gambaran watak atau karakter dari tokoh di dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan tentang letak kejadian atau peristiwa di mana sih terjadinya hal itu. Nah, untuk latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Dan untuk latar suasana menjelaskan tentang gambaran dalam cerita. Contoh, untuk latar tempat, Ibu akan menceritakan sedikit cerita ya. Ketika Lila sedang bermain di taman bermain, maka untuk latar tempatnya ada di taman bermain. Lalu biasanya untuk latar waktu disebutkan dalam ceritanya misalkan seperti ini. Pada suatu malam yang gelap, hiduplah seekor anjing, misalkan seperti itu. Maka untuk latar waktunya malam hari. Dan untuk latar suasana biasanya dijelaskan seperti ini. Keadaan ramai, bergemuruh, dan semua orang sedang panik. Maka untuk latar suasananya, keadaannya mencekam, panik, dan keadaannya buruk. 4 adalah alur.
Alur adalah urutan atau kronologi peristiwa dalam suatu cerita. Alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Jadi dari pengenalan masalah, kesalahan yang lebih kompleks, ke klimaks, dan juga berakhir di penyelesaian masalah. Dan yang kedua adalah alur mundur, dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Jadi dari klimaks dulu ke awal mula permasalahan. Jadi seperti kilas balik atau bisa disebut dengan flashback. Kalau misalkan kalian sering menonton film atau menonton sinetron, kalian pernah melihat ini ceritanya seperti ada bayangan atau ceritanya dibolak-balikan, maka itu adalah alur mundur. Dan untuk yang alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa ini melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca yang disajikan dalam sebuah cerita atau bacaan. Untuk amanat ada 2, yaitu amanat tertulis dan amanat tidak tertulis. Untuk amanat tertulis itu biasanya jelas ditulis oleh penulis. Amanat tertulis, penulis menuliskannya jelas di dalam akhir cerita atau di dalam buku bacaan. Jadi pembaca bisa melihat langsung dan membaca langsung apa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Namun untuk amanat tidak tertulis itu penulis tidak menuliskannya langsung, tetapi mengharapkan pembaca dapat mengambil pesan positif dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalkan cerita tentang Malin Kundang. Kalian sudah tahu tentang cerita Malin Kundang? Yaitu cerita tentang seorang anak yang berkata kasar dan tidak sopan kepada ibunya, maka anak itu dikutuk menjadi batu. Maka amanat dari cerita tersebut adalah harus hormat dan menyayangi orang tua dengan sepenuh hati. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak, tidak boleh menyumpah serapah kepada orang tua. Supaya kalian lebih mengerti tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita, Ibu akan menceritakan tentang sebuah cerita yang dapat menginspirasi kalian. Dan Ibu harap kalian bisa mendengarkan dari awal hingga akhir, karena setelah itu akan ada pertanyaan dan tugas mengenai cerita tersebut. Perjalanan kembali ke sekolah. Raka adalah seorang siswa kelas 9 di sebuah SMA di kota kecil. Di mata teman-temannya, Raka dikenal sebagai anak yang pintar. Tetapi beberapa bulan terakhir, ia sering terlihat tidak hadir di kelas. Raka sering bolos sekolah tanpa alasan yang jelas. Ia lebih sering terlihat nongkrong di taman kota atau di warung kopi bersama teman-temannya daripada berada di kelas mengikuti pelajaran. Awalnya Raka hanya sekali bolos, namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa dan merasa lebih nyaman di luar sekolah daripada di dalam kelas. Ia berpikir, toh aku masih bisa mengerjakan tugas dan ujian, jadi buat apa aku datang ke sekolah setiap hari? Raka tidak menyadari bahwa kebiasaan bolosnya mulai mempengaruhi prestasi akademiknya. Nilai-nilainya menurun drastis dan guru-guru mulai khawatir. Suatu hari, wali kelas Raka, Bu Wina, memanggilnya untuk bicara. Dengan suara lembut namun tegas, Bu Wina bertanya, "Raka, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu sering bolos akhir-akhir ini?" Raka terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia berkata, "Saya bosan, Bu. Rasanya sekolah tidak menarik lagi. Saya merasa pelajaran di kelas terlalu membosankan." Mendengar jawaban itu, Bu Wina mengangguk pelan. "Ibu mengerti perasaanmu, Raka. Tapi kamu harus ingat, pendidikan itu penting. Sekolah bukan hanya tentang pelajaran, tapi tentang juga disiplin, tanggung jawab, dan persiapan untuk masa depanmu." Raka mulai merenung. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Bu Wina benar. Ia ingat bagaimana ia dulu punya cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Namun kebiasaannya bolos telah membuatnya jauh dari impian tersebut. Raka merasa bersalah pada dirinya sendiri dan keluarganya yang selalu mendukungnya. Setelah percakapan itu, Raka memutuskan untuk berubah. Ia kembali hadir di kelas secara teratur.
Memang tidak mudah untuk kembali beradaptasi setelah sekian lama absen. Tetapi Raka tekun dan berusaha mengejar pelajaran yang tertinggal. Teman-temannya yang dulu sering bolos bersama Raka sempat mengejek keputusannya. Tapi Raka tetap teguh. Perlahan tapi pasti, prestasi Raka mulai membaik. Ia bahkan berhasil meraih nilai tertinggi di kelas pada ujian akhir semester. Bu Wina merasa bangga melihat perubahan positif dalam diri Raka. Ia tahu perjalanan Raka tidak mudah, tetapi keputusan Raka untuk kembali serius belajar telah membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah dan mencapai tujuannya jika punya tekad yang kuat. Di akhir semester, Raka berdiri di depan kelas dan menyampaikan sepatah kata kepada teman-temannya. Dulu aku berpikir bolos itu keren, tapi ternyata itu hanya menghambat diriku sendiri. Jangan biarkan rasa bosan atau malas membuat kita melupakan cita-cita kita sekarang. Aku tahu bahwa setiap hari di sekolah adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Alamin pembelajaran tentang unsur intrinsik cerita telah belajar bersama-sama. Ibu harap kalian bisa memahami dari unsur intrinsik yang tadi, dan Ibu berharap jika kalian ada sesuatu yang tidak dimengerti, boleh langsung tanyakan kepada Ibu Sutra. Untuk tugasnya dilihat di grup WhatsApp dan mohon untuk mengerjakannya tepat waktu dan tidak mencontek pekerjaan teman. Terima kasih, tetap semangat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.